semuanya, kembali lagi di program yang seru banget yang cuma ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Wah, kalau di Kita dan Cinta itu pasti kita akan membahas banyak hal, banyak topik bersama para selebriti. Nah, selebriti yang muda-muda tuh juga banyak banget loh sekarang, karena namanya regenerasi pasti ada. Nah, ngomongin regenerasi, kalau partner aku yang gini, regenerasi nggak ya? Coba kita panggil aja langsung ya, Mas Ferry Purwo. Maksudnya gimana itu? Maksudnya ya kita udah bukan zaman regenerasi kan, kita udah lewat regenerasinya, kita udah tinggal ngeliat aja nih Mas, ya nggak sih, regenerasi yang sekarang tuh siapa aja sih gitu loh, bakat-bakat muda yang hadir di industri entertainment Indonesia. Nah, seperti yang satu ini juga namanya lagi hits nih, kecil-kecil cabai rawit. Oh gitu? Iya, Umi Kuari. Kan, kecil-kecil cabai rawit. Hai sayang. Udah tua gue cium tangan loh. Sama gue juga makan, gue segini. Sayang dulu sayang. Umi. Umi baru pulang sekolah? Enggak dong, tebak aku. Emang aku umur berapa? Gimana? Masih kecil-kecil cabai rawit ya? Enggak, Umi berapa sih umurnya sayang? Aku udah lulus kuliah. Lulus kuliah? Aku 22. Ya, tetap kecil. masih Jauh ya, beda ya sama kita ya. Udah masih jauh ya umurnya ya. Umi, Iya, apa kabar sayang? baik banget. Baik, alhamdulillah. Ini sedikit tentang Umi nih ya, kita bahas sedikit. Umi Kulsum Kuari. Umi Kulsum Kotrunada sebenarnya. Tapi disingkat apa gimana? Enggak, itu panggilan aja sih, Umi Kuari. Kuari itu artinya Aquarius. Oh, Karena bintangnya Aquarius. Kakak apa zodiaknya? Aku Aries. Kakak apa? Libra. Oh. Suka bimbang. Iya. Itu yang kasih nama Aquarius siapa? Karena kamu sendiri atau? Enggak, bukan. Kak Adit. Jadi aku pernah sanggar, Sanggarananda. Terus habis itu pemimpin Sanggarananda, Kak Aditya Gumai. Terus bikin nama aku jadi Kuari itu Aquarius. Oh gitu. Karena kalau Umi Kulsum Kayak ibunya Ayu Ting Ting. Iya, makanya. Lebih, iya. jadi biar orang lebih catchy namanya Iya, ya. Jadi Umi lebih catchy. Kuari. Benar. Mungkin kalau kamu bintangnya Capricorn berarti jadi Umi Umi Capri. Capri. Oh, Umi Iya. Capri gitu ya. Nggak enak ya tapi ya. Nggak enak Kalau ya, Umi Kuari tapi bagus ya. iya, Cocok ya. Mas bener-bener. Adi tuh oke banget tuh. Nah, Umi ini dikenal sebagai seorang komedian, aktris dan presenter. Yes. Coba melucu sekarang. Enggak dong, ada tiba-tiba gitu sih. Sejak kapan mulai karir sebagai komedian? Aku enggak Karena tahu. ikut sanggar itu ya? Iya, Ikut sanggar iya. dari umur berapa? Dari umur 13 tahun. 13 oke. tahun. Iya, 13 ke 14. Dari situ mulai lenong bocah gitu. Iya. Lenong bocah regenerasi barunya dari sanggar. Habis itu baru alhamdulillah banyak tawaran-tawaran lenong. Kamu ngomong lenong bocah regenerasi zaman baru, tahu banget kalau kita mah lamaannya lenong bocah yang zaman dulu. Iya kan? Ini udah lenong bocah yang regenerasi. Iya, paling terbaik. Jadi memang basicnya memang di komedi pasti ya, karena kalau Iya. lenong bocah kan pasti lebih banyak yang komedinya. Sebenarnya awalnya juga nggak tahu bakalan masuk ke komedi gitu, karena waktu itu casting aja, karena pas casting kayaknya cocok perannya, jadi kesananya malah dapetnya yang komedi juga. Jadi komedi terus. Tapi pernah nggak sih nyoba untuk main yang serius gitu? Nggak pernah, karena kalau udah serius dikit diketawain. Cocok Orang nggak dong. percaya, Jadi- iya orang nggak percaya. Tapi pernah ikut audisi juga untuk jadi komedian? Acara Kalau apa? audisi besarnya itu pernah, tapi waktu itu nggak keterima karena kan aku masih kecil kan, dan mereka nyarinya yang emang umuran udah mature gitu. Kamu kurang lucu. Mungkin ya. Terus akhirnya Akhirnya tapi sempat ikut. Berani tuh Sempat kamu ikut. umur berapa ikut audisi? umur 13 itu. 13 sebelum tahun ya, berarti iya. udah lumayan, udah berani ya Mas ya, hitungannya 13 tahun komedi. Terus akhirnya, tapi kamu nggak patah semangat kan? Nggak patah semangat sih. Terus ya udah akhirnya nyoba lagi gitu. Akhirnya emang rezekinya mungkin di sini masih ya. Masih di komedi. Heeh. Padahal kalau misalnya memang udah tahu kamu cocoknya di komedi, tapi kenapa sih suka ngerasa minder sama diri sendiri? Apa sih yang bikin minder? Cewek insecure nggak sih? Maksudnya insecurean aja, karena kan aku kan badannya kecil gitu, nggak sama Fit ya, iya, mungil. nggak kayak cewek-cewek lain gitu, insecure kayak gitu-gitu lah. Terus? Terus kan
Kalau aku kan maksudnya kalau komedian itu kan nggak boleh jaim gitu kan. Yeah. Jadi kayak ngerasa kayak kok nggak kayak cewek-cewek yang seumuran gue yang jaim yang cantik gitu ya gitu. Jadi insecure kayak gitu. Mas sekarang masih suka insecure, Mas? Masih lah. Hah? Masih. Masih. Karena kan dia memang dengan situasi yang ada sebetulnya harusnya juga nggak perlu insecure kan. Apalagi dengan pencapaian yang sekarang. Harusnya itu bisa naikin kepercayaan diri. Tapi sekarang pastinya udah lebih oke dibanding dulu kan. Tapi masih ada insecure-nya gitu. Apalagi nanti kalau bicara tentang urusan ke lawan jenis. Itu kadang juga suka insecure gitu. Tiba-tiba dibacain semuanya nih. Gitu. Ada yang lagi kamu suka sekarang atau emang lagi ada hubungan sama seseorang? Aku udah punya pacar. Udah punya pacar. Udah punya pacar. Tuh udah punya pacar kan berarti sebenarnya udah sold out lah istilahnya gitu ya kan. Apa yang harus kamu insecurein? Kan berarti pacar kamu udah memilih kamu sebenarnya. Apa ya kayak ya karena emang Masih suka insecure juga walaupun udah punya pacar. Masih takut juga ntar tiba-tiba pikirannya kan overthinking. Iya. Jadi takut nanti cowoknya ninggalin dia atau gimana itu ada masih kadang. Bapak kok tahu banget sih Pak? Ini Tahu lah. Ini KTP saya ketinggalan ya di Bapak bagaimana sih Pak? Nggak ngaruh cuma Nggak ngaruh ya? Udah berapa lama pacaran? 3,5 tahun. Iya, Lama ya? harusnya udah nggak harus insecure dong. Tetap masih. Tetep iya kan Iya, namanya emang cewek normal lah sih ya normal. sebenarnya, Kakak normal, kadang normal. kalau jadi cewek suka insecure. Oh dia mana pernah insecure? Gimana sih caranya pede banget gitu lah. Nggak pede banget juga. Ah. Cuma kita harus punya ini aja, harus tahu apa namanya. Batasan, pride. Ya bukan pride juga sih ya, batasannya aja ya. Kalau memang ternyata kita nggak se-worth it itu untuk dia ya udah baik gitu. Nggak harus insecure kan kita bisa cari yang masih banyak ikan di laut ya kan Mas Ferry? Iya. Nah, gitu. Justru kalau ini lakinya yang insecure. Kayaknya yang takut ya. Terus tapi sekarang hubungan 3,5 tahun. Ya. Umurnya sama? Beda setahun. Beda setahun. Aku 2001 dia 2000. Tapi masih terlalu muda nih, masih udah ada kepikiran-kepikiran buat melangkah ke jenjang yang lebih ini nggak kan banyak kan hari gini mah nikah muda mah ya. Iya Normal, tapi Mas. kayaknya belum ya. Belum ya? Belum. Belum. Bener Bapak. Kenapa? Bener lah. Belum itu karena apa? Belum itu karena apa? Karena Ya memang itu tadi kan dia masih ngerasa insecure. masih bukan. Itu bukan soal insecure kali ini, tapi lebih kepada ada beberapa keinginan dan harapan dan cita-cita yang mau dicapai juga. Oh, dalam Itu karir yang- berarti ya, karir. Iya karir lah. Karir. Selama perjalanan karir, pernah nggak sih kamu mengalami fase-fase terburuk yang bikin kamu kayak aduh, Udah mau give up gitu ya? gue harus gimana nih? Gue harus gimana lagi sih? Gue harus apa gitu? Pernah banget lagi kayak di tahun 2022. Karena kan aku tuh sebenarnya abis lenong itu kan selesai gitu. Terus kayak aku tuh sebenarnya udah kayak give up yang udah ya kayaknya pendidikan aja kali ya atau gue jadi apa ya kayaknya nggak di sini deh, kayaknya bukan artis deh gitu, kayaknya bukan di sini. Terus tapi lama kelamaan iseng nyoba bikin TikTok gitu, terus dari situ ternyata malah kebuka gitu jalannya. Oke. Sampai sekarang gitu, jadi terpuruk pastilah. Tapi selama perjalanan karir kamu, siapa sih orang yang paling berperan penting? Mama Mama. karena Support. dari Number one support ya. karena dia dulu sih kayak aku boleh nangis nggak sih? Boleh. Boleh dong. Teriak juga boleh. Boleh nangis, boleh. Minum. Aku tuh Eh, aku nggak bisa ngomongin mama karena kan aku anak bontot, aku anak 7. Dari 7 bersaudara ya. Iya, terus kayak semua kakak-kakak aku tuh udah pada kerja, udah pada punya anak gitu. Jadi mama tuh dari aku dulu sampai sekarang tuh nggak mau ninggalin anaknya gitu. Terus iya aku juga pada akhirnya bersyukur karena nanti kalau udah nggak ada kayaknya udah nggak ada yang nganterin gitu, karena bener-bener setiap hari kan aku syuting, aku kemana tuh mama ikut, even kadang aku pacaran tuh mama ikut gitu, pengen nongkrong bareng gitu. Jadi mama yang selalu nyemangatin kalau aku udah kayak udahlah udah nyerah aja kali ya, kayak udah nggak usah. Tapi mama yang kayak enggak, mama selalu ngedoain Nada pasti ada jalannya, mama selalu yakin Nada bisa, ayo semangat gitu. Itu yang kayak kadang semangat itu dari situ gitu.
yang kayak kadang kalau udah nyerah tuh mikirnya malah kalau gue nyerah nyokap gue gimana ya gitu. Kamu masih semua apa-apa sama mama. Apa-apa sama mama sampai aku bilang ke pacarku yang sekarang kalau nanti kita ya berjodoh gitu terus kita nikah. Aku cuma minta satu, aku nggak minta harta yang banyak, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta mamaku sama papaku ikut sama kita gitu. Itu syarat aku doang ke pacarku karena aku pengen sampai akhir sama aku gitu. Aku nggak mau ninggalin. Pacar kamu nyetujui? Dan pacar aku seneng gitu kayak nggak apa-apa. Semoga kita dikasih rezekinya supaya bisa. Dan aku pun sama mama papanya dia deket gitu. Jadi aku selalu ngerasa bahwa orang tua tuh jalan dan rezeki segalanya. Mau itu nanti mertua kita, mau antar orang tua aku ngerasa ngebiayain orang tua atau ngidupin orang tua tuh itu suatu berkah aja. Oh my god. Gitu. Can I have her? Karena kita punya satu point of view yang benar-benar sama. Oke, kamu mau jungkir balik, mau apa dari kaki jadi kepala jadi kaki untuk keluarga semua bakal balik ke kamu lagi. Iya benar. Ya. Benar. Dan syukur kalau memang aku doain malah kamu mudah-mudahan bisa berjodoh sama ya mudah-mudahan sih Mas walaupun mungkin masih panjang jalannya. Cuman Amin. kita bisa bertemu seseorang yang bisa menerima keluarga kita itu susah, itu nggak gampang karena banyak banget ya Mas kita mendengar kita hubungannya baik-baik aja tapi hubungan keluarga antar keluarga pasangan kita nggak baik. Gimana caranya kita bisa mendapatkan pasangan, bisa mendapatkan keluarga pasangan juga yang mencintai kita begitu pun juga kembali. Itu rezeki yang luar biasa sih kalau dapetin. It's a blessing. Iya benar. Aku doain mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin. Mas Ferry, sambil kita menghapus air mata, mungkin Mas Ferry boleh berbicara ya Mas. Aku ngapus ini dulu ya, ada yang keluar dari hidung. Ya memang banyak situasi yang harus mulai juga disadari. Kamu kalau bisa jangan terlalu banyak kecil hati. Saya lihat kadang-kadang kecil hatimu masih sangat mendominasi gitu. Ada sisi mindernya, ada sisi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu harus diminderin. Gitu. Nah itu. Nah, ibu di sini sangat berperan banget emang, sangat. Jadi dia yang memberikan supportingnya luar biasa. Dan salah satunya adalah kepercayaan diri yang mulai meningkat itu juga dari ibunya. Untuk dia tidak boleh mudah menyerah, mudah berprasangka buruk atau overthinking tadi, sehingga apa yang dijalani bisa sebaik yang sekarang. Gitu. Bener banget. Aku tuh selalu overthinking karena kadang aku selalu itu bener banget. Aku suka kecil hati juga. Aku tuh banyak takutnya. Aku tuh banyak takut buat kalau gue nggak bahagiain nyokap sama bokap gue gimana ya gitu. Gue jadi apa ya nanti ya gitu. Dia cukup gak ya tentang apa yang udah gue kasih gitu. Aku selalu mikirin itu. Adalah sebenarnya mungkin orang tua nggak ada yang pernah nggak pernah minta apapun gitu. Cuman memang kita sebagai anak pasti pengennya bisa memberikan apapun yang terbaik untuk orang tua. Makanya kalau begitu aku bisa memeluk Umi lagi dulu sambil aku peluk anak Umi. Kalian bisa nonton commercial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Potret perjalanan inspiratif bersama mereka yang tak pernah lelah berjuang. Sangat penting Bang, terutama kan berdoa. Karena perjuangannya dia tentang Mengungkap lika-liku kehidupan para pejuang mimpi. Berani meraih cita-cita. kan anak-anak pada situ dan segala macam kebutuhan. Pejuang mimpi hanya di Garuda TV.
Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Umi, apa harapan-harapan kamu, cita-cita yang pengen kamu masih berharap gitu, pengen bisa kamu lakuin untuk orang tua kamu? Mungkin pengen kasih sesuatu, pengen apa? Banyak sih, banyak. Kayak rumah pasti, terus berangkat haji umroh. Itu wish list yang bener-bener selalu aku doain setiap sholat. Karena pengen banget ngeliat Ka'bah sama mama tuh berdua. Karena kan kalau papa kayaknya agak sulit karena papa kan baru kena stroke kan gitu. Jadi agak susah buat jalan atau kita pakai kursi roda gitu. Jadinya mungkin kemungkinan aku sama mama dulu. Yuk kita doain sama-sama ya. Semoga dimudahkan jalannya, diberikan kelancaran sama Allah. Kita semua juga yang belum datang ke rumah Allah, kita bisa kenal. Amin. Nah saat ini sekarang sibuk apa? Lagi ada proyek apa sayang? Project alhamdulillah udah ada beberapa program baru di TV? Ya, di TV TV. tangga. Iya, di tangga. Alhamdulillah udah banyak sih, terus sama bintang-bintang tamu juga gitu. Jadi kayak kadang sebulan tuh bener-bener full. Ya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezekinya emang gak pernah putus. Amin ya Rezeki Allah. buat orang tua. Bener. Nah, kita potong dulu Iya. pembahasan tentang Umi. Nah ini juga lagi lumayan beritanya lagi menghangat di mana-mana. Ya kita sambut Michelle Ashley. Hai sayang. Halo. Yuk silakan duduk. Michelle, apa kabar? Ini Michelle ini lagi ramai di mana-mana tentang pemberitaannya. Iya. How do you feel? How do I feel? I don't know what to feel right now. Jadi agak kecampur. Apakah setelah kamu memutuskan untuk speak up, untuk ya kita bisa lihat kamu banyak speak up dimanapun gitu, misalnya di podcast, ada rasa yang lebih menenangkan buat kamu setelah itu? Mungkin beberapa feelings aku merasa lega, tapi juga ada beberapa feelings aku yang merasa pastinya ada pressure-nya karena akibat konsekuensinya sana sini kan, termasuk orang-orang juga jadi salah tangkap tentang mamiku. Tapi kalau dibilang aku regret atau enggak speak up tentang ini, no. Karena it's not just for me, tapi for the people outside too. Ya karena memang harus kamu lakukan sebenarnya Yeah. kan. It's not health juga buat kamu pasti. Iya. Kamu pendam dari umur 13 12 tahun. 12 tahun. Terus kalau boleh tahu sedikit ini kelanjutannya sebenarnya tentang berita ini sebenarnya gimana sih? Kan ada counter balik dari mama. Iya. Tentang kamu mengcounter semua pembicaraan yang udah kamu lakukan di banyak pihak gitu kan. Tiba-tiba di counter, dibilang Ashley seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tanggapan kamu apa sayang? Sebenarnya kan konteksnya tuh adalah kasus ini. Pas dia di speak up, dia keluar dari konteksnya. Kayak mulai dari sini. Oke, mungkin aku ada beberapa kesalahan, tapi kan yang aku lagi memberitakan tuh satu hal doang. Dan dia, aku nggak tahu ya gimana, tapi mungkin untuk membela dirinya sendiri juga, ya keluarin lah tentang hal-hal tentang aku atau gimana. Juga ada beberapa yang menurutku bukan fakta juga. Tapi I'm kinda hurt that my own mother does that. Mas, begitu banyak seperti ini yang dikecamuk nih di Ashley, di Michelle. Iya sangat lah, kan dilematis. Situasi ini paling dilema kan.
berhadapan dengan counter dari ibu sendiri itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi di sisi lain, betul, ada satu situasi yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Kan sebetulnya fokusnya di satu titik nih, tapi melebar ke hal-hal lain yang sebetulnya itu tidak perlu dibahas. Tapi sepertinya memang itu menjadi satu makanan yang diambil untuk supaya pengalihan situasinya juga. Karena ini kan situasi yang sebetulnya sudah clear ya, sebetulnya sudah clear secara hukum. Karena sudah ada hukumannya, sudah menjalani juga, harusnya tidak boleh di-counter untuk seakan-akan ada sisi anaknya seakan-akan punya andil salah juga. Iya. Gitu. Itu kan yang ditangkap memang seperti itu kan. Nah itu yang harusnya mungkin menjadi perlawanan di publik seperti itu juga. Nah sebenarnya sudah tidak bisa ada pembenaran lagi ya Mas? Ya karena kan sudah resmi. Sudah makanya sudah tidak bisa ada pembenaran sebenarnya. Cuman kenapa Mama masih tetap stay dengan statementnya dia, dengan statementnya beliau? Kalau itu aku sebenarnya kurang tahu karena kita juga udah nggak ngobrol kan. Since kamu speak up atau dari before that? Before that, jadi aku speak up karena ada omongan mami yang menyakiti. Oke. Iya, itu juga sangkut paut dengan kasus ini. Makanya kenapa aku sampai bisa di titik speak up, itu karena itu juga. Karena mamiku waktu itu pernah, kita rada berantem. Dia pernah mengatakan sesuatu yang bikin aku kayak in disbelief. Ya, kenapa mamiku bisa ngomongnya itu sendiri, padahal mami ada di sebelah aku dan ngebesarin aku dari kecil sampai gede. Tapi ya, she have the audacity to say that. Dan sampai akhirnya aku speak up. Dan ya bener sih, aku setuju dengan kayak mungkin itu salah satu cara untuk nge-distract situasi. Tapi balik lagi kan, we don't know what's really happening with her. Sampai akhirnya kamu speak up nih, maksudnya pada back then nih, setelah kejadian ayah tiri kamu akhirnya di penjara, kamu sebenarnya pernah nggak ada omongan sama Mama kalau memang kamu pengen, aku pengen speak up nih, biar semua orang tahu what happened? Yes, I have. Tanggapan dia kalau nggak salah, dia nggak bilang jelas, tapi ciri-cirinya dia nggak ngebolehin aku untuk ngomong. Contohnya tidak membolehkan seperti apa? Atau mungkin ada alasan, jangan nanti Mama jadi begini, ntar Mama jadi begitu. Kayak waktu itu aku lagi ngurusin pengadilan dan aku dikasih pilihan mau di up ke media atau enggak. Siapa yang ngasih pilihan? Dari pengadilan. Dari pengadilan, oke. Iya. Oke. Dan aku bilang kayak, Mom, aku boleh up nggak ke sosial media? Terus sebenarnya aku lupa detailnya gimana, tapi dia bilang kayak, jangan, kamu harus mengampuni orang itu karena he's still human. Terus juga dia bawa-bawa agama kayak, ya kita harus mengampuni karena biarin aja kayak gini. Dan karena waktu itu posisinya aku masih kecil dan aku masih belum tahu nih arah kemana yang benar, jadi yaudah aku nurut-nurut aja. Dan aku juga menghargai perasaan mamiku sampai akhirnya balik lagi tadi. Michelle ini begitu ingin menghargai perasaan maminya, tapi apakah maminya menghargai balik perasaan Michelle? Dan justru itu karena sebetulnya kan pada dasarnya sudah mau coba berdamai dengan situasinya. Artinya maksudnya nggak mau ini terblow up, tapi kayaknya memang seperti ada situasi yang kebaca kayak malah seperti yang disalahkan. Itu yang ketangkap ya. Maksudnya kan sebetulnya udah clear nih siapa yang salah, tapi kelihatannya malah terkesan ada jadi opininya, terkesan diri misalnya sendiri yang seperti kayak dikambing hitamkan oleh situasinya. Nah itu yang jadinya menjadi keresahan sendiri di dalam hati, lalu akhirnya mendingan orang harus tahu nih sebetulnya sesungguhnya apa yang terjadi. Kan kalau begini kan akhirnya yang tahu cuman seputaran situ, atau mungkin yang sudah tahu dalam konteks di pengadilan ya. Tapi publik luas kan nggak tahu.
Sejujurnya aku pun juga nggak tahu karena kita memang nggak pernah dengar berita itu sama sekali kan gitu, maksudnya apa yang terjadi dengan suaminya Pinkan Mambo kita kan nggak ada yang tahu, tapi ternyata kan udah di dalam penjara dan case-nya juga kita nggak tahu apa. Akhirnya terbuka setelah kamu speak up. Iya. Jadi sebelum kamu akhirnya speak up, sebelum akhirnya kamu bilang cerita ini ke semua orang, siapa orang yang kamu ajak diskusi dulu? Untuk kamu ada nggak nanya dulu sama lingkungan sekitar kamu? Mungkin your dad? Aku sebelum speak up ada obrolan dulu sama papa. Oke. Oh, kamu ngomong dulu sama Iya, aku curhat tentang apa yang mami bilang ke aku. Dan aku bilang kalau misal aku tuh udah nggak kuat lagi untuk menghadapi ini. Karena ini bukan sekali doang dan udah berkali-kali. Dan akhirnya aku curhat ke papa. Dia sebenarnya mikirin tentang mental health aku juga, mikirin konsekuensinya, karena juga nggak semuanya pro kan, pasti ada pro and cons. Dan aku bilang ke papa kayak, nggak apa-apa, aku udah siap nanganin semua konsekuensinya, aku udah siapin diri, dan ini juga bukan buat aku doang, tapi untuk adik-adikku dan orang-orang yang mengalami yang sama. Jadi yaudah, akhirnya aku speak up. Berarti papa salah satu sosok yang menguatkan kamu. Iya. Setelah begini ramainya sekarang berita di luar sana ya Mas, ayahnya makin melindungi pasti. Sebetulnya kalau itu kan dari awal, ya pasti kan kalau seorang ayah dengar kayak gini kan luar biasa. Ini kan bukan perkara yang mudah. Tapi memang kalau lihat dari situasinya sebetulnya kan yang diminta ini, kalau yang saya coba baca ya, itu keberpihakan aja sih. Saya nggak ngelihat, menurut Michelle mungkin ibunya tidak punya keberpihakan ke dirinya. Kayak misalnya tadi bilangnya soal yang sebaiknya jangan keluar nanti gini. Iya, tapi itu kan satu peristiwa. Kan peristiwanya tidak cuma itu kan. Nah itu loh, kenapa hanya itu yang dijadikan semacam pembicaraannya. Padahal ada peristiwa-peristiwa lain yang kebaca kan di sini. Jadi kenapa itu saja gitu kan? Berarti dia mencoba untuk menghilangkan peristiwa yang lain. Nah itu loh, itu yang jadinya agak sulit nih nerimanya. Apa peristiwa-peristiwa lainnya? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah yang satu ini, tetap di Kita dan Cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Kita sering kali melihat Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Menunggu mangsanya, udang mantis juga biasanya. Kabarnya viral. Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini bintang tamu kita yang ini agak perbedaannya cukup signifikan ya. Sangat. Yang satu, ya hubungan dengan orang tuanya sangat-sangat baik. Sementara keadaan kamu berbeda. Ada nggak sih kamu perasaan iri? Mungkin lihat orang yang bisa punya hubungan relationship dengan ibunya yang ya gimana sih, seakrab itu, hubungannya baik-baik aja.
Aku selalu sedih kalau misalnya lihat ada yang keluarganya harmonis, dan karena aku inginkan itu sama mamiku juga kan. Tapi mungkin untuk sekarang kemungkinan aku belum bisa dapat itu dari mamiku. Jadi ya udah, aku ngejalanin hidup aja dengan I have to face the reality. Tapi banyak ya kita maksudnya dengar counter dari mama gitu, kalau beliau mengatakan memang ya dia membesarkan kamu seorang diri, membesarkan kamu dengan jerih payah yang luar biasa. Jadi banyak yang dia mention tentang itu. Ya Mas Ferry kita juga tahu gitu kan, yang diomongin ya aku membesarkan Michelle dengan begini, dengan begitu, dengan begini begitu. Tanggapan kamu seperti apa? Begitukah kenyataannya? Aku juga sebenarnya bangga sama mamiku sendiri karena udah bisa ngebesarin aku dari kecil sampai gede sekarang dengan baik, dan juga tentang biaya segala macam. She's a wonderful mom. She's a great single mother yang aku rasa buat aku mamiku kuat untuk ngadepin semua itu. Tapi mungkin untuk satu faktor ini yang dimana perlindungannya kurang dari dia, mungkin itu yang harus lebih dipelajarin lagi sama dia. Justru padahal satu hal yang paling penting yang harus dilakukan seorang ibu ya Mas, melindungi anaknya, bukan hanya dengan materi sih Mas. Iya, kan itu tadi sebetulnya bahwa kalau soal fighting spiritnya sebagai seorang ibu sebetulnya kan Michelle tahu betul itu, dan dia kan cukup mengapresiasi juga. Hanya saja kan ini sebuah situasi yang berbeda. Artinya Michelle mau mengajak objektif bahwa ada satu sisi di sini yang memang dia menunjukkan kesungguhannya memang luar biasa dan itu diakui. Tapi di sini ada satu sisi yang memang kita harus secara fair dan gentle bahwa memang ini suatu kesalahan. Kita harus mencoba untuk juga nunjukin sebagai orang tua untuk keberpihakannya kepada yang lebih kepada yang tepat gitu. Bukan akhirnya jadi semacam membolak-balikan situasinya jadi ke arah sini gitu. Itu sih. Walaupun ternyata permasalahannya nggak selesai di situ aja, malah jadi timbul masalah baru karena ada counter kembali dari ibu, dari mama. Bisa pertama bilang putus sekolah, tapi pihak mama bilang menyekolahkan kamu. Jadi ini which one the truth, which side? Jadi pertama aku dropped off dari sekolah tuh kelas 6 SD, mau naik ke SMP kelas 1. Dan ceritanya tuh kita mau perpindahan sekolah, dan kalau nggak salah mamiku lupa ngurusin ijazahnya atau gimana, aku kurang tahu. Dan sampai di mana sekolah aku nggak berlanjut karena adanya kasus ini. Terus pas aku keluar dari rumah itu aku diambil sama papa mau ngurusin sekolah aku dan segala macam, tapi ternyata ketahan karena dokumennya ada di mamiku. Dan sampai mami pernah ada beberapa kontakin homeschooling sama paket, tapi nggak pernah jadi. Dan nggak salah kok tentang dia yang bilang kayak aku homeschooling, aku sekolah, itu emang aku pernah homeschooling. Tentang sekolah, aku juga sekolah pindah-pindah di Jakarta, LA, Jakarta lagi. Tapi untuk sekarang emang belum bisa diurusin karena ketahan sama dokumennya. Tentang dia ngomongin tentang lagi urus sekolah dan segala macam, aku kurang tahu. Tapi yang aku lihat dan aku alamin itu belum ada. Tapi aku sempat dengar juga katanya, ini kalau anak umur segini mendingan cari uang aja katanya. Pernah ada statement dari mamanya gitu, cari uang aja, mendingan mumpung lagi viral. Mungkin yang kemarin-kemarin juga kan,
kamu pasti hubungan baik sama mama, pengen kamu juga sebenarnya, mama pengen kamu juga nyanyi kan? Iya. Pengennya juga bisa mengikuti jejak mama. Memang pernah ada obrolan nggak dari mama? Udah kamu mungkin maksudnya ya udahlah, nggak usah sekolah jadi artis aja, gitu. Nggak usah lanjutin lagi sekolahnya. Iya, pernah, karena dia bilang kan artis-artis luar itu kebanyakan dropped off. Example, aku kurang tahu siapa, tapi dia pernah ngomong gitu. Dan ada di salah satu acara TV juga dia bilang sekolah itu nggak penting, mending kalian cari uang dan segala macam. Tanggapan kamu pada saat itu gimana? Aku diam because I don't know what to say. Tapi kamu masih ingin melanjutkan pendidikan? Pengen, dan aku juga pengen melanjutkan kuliah. Dan mungkin untuk sekarang aku sama papaku lagi berusaha untuk melanjutin homeschoolingnya atau sekolahnya. Menurut Mas Ferry? Ya pendidikan kan sebetulnya sekarang menjadi tertahan ya tadi kan dokumennya clear gitu kan. Artinya itu kan menjadi sesuatu yang dasar, memang menjadi sesuatu syarat yang paling utama. Kalau nggak ada dokumennya nggak bisa. Tapi intinya sih masih pengen sekolah atau pengen mengejar pendidikan sih masih lah. Hanya saja mungkin ini soal lagi-lagi pendapat momentum kali ya. Ada statement yang tadi bicara bahwa lebih baik cari duit gitu. Itu mungkin bicara tentang momentum. Tapi pada akhirnya mungkin kalau momentum itu kan tidak datang 2 kali mungkin. Tapi kalau sekolah mungkin kapan dia bisa sekolah gitu. Nah ini dimanfaatin sebagai momentum saja. Untuk mungkin secara karir dia bisa dibangun di sini gitu. Tapi apapun saya lihat memang situasinya masih belum kondusif sebetulnya antara ibu dan anak. Nah ini sebetulnya PR besarnya ini nih, bagaimana menyelesaikan ini menjadi rekonsiliasi, terus saling memberikan situasi yang lebih harmoni lah. Karena kalau enggak kan tetap jadi ganjelan ya. Biar gimana pun kan berhadapannya anak dan ibu, ibu dan anak, jadi situasi yang nggak gampang lah itu. Ini kalau menurut yang Mas Ferry lihat nih suasana kondusif ini masih akan panjangkah? Untuk menuju kondusif? Ya, sampai menuju kondusif. Sepertinya perlu waktu. Apalagi misalnya kalau situasi di sana belum pada situasi yang berbeda dalam pengertian keluarga dan rumah tangganya. Ini agak sulit nih, gitu. Kecuali sudah ada perubahan ya, perubahan dalam konteks mungkin sudah ada perpisahan atau apa gitu ya. Nah ini kalau belum, itu akan tetap menjadi sesuatu yang berbeda, yang sulit untuk disatukan. Biar gimana pun kan melihat orang yang pernah melakukan itu kan traumatik itu melekat, sulit itu. Jadi memang belum berpisah ya, Mama dengan masih dalam pernikahan. Suaminya masih dalam pernikahan. Tapi yang setahu kamu tuh masih berhubungan atau tidak? Setahuku masih. Ya, itu sulit. Masih Mas? Itu masih sulit. Apa maksudnya? Masih berhubungan, benar masih berhubungan. Masih, justru kan makanya tadi saya bilang kalau belum ada perubahan dalam konteks keluarganya, belum ada perubahan itu sulit. Karena kan nanti situasinya akan lagi-lagi dihadapkan sama sosok ini. Lah sosok itu kan memang secara hukum sedang dijalani atau proses ini berjalan ya. Tapi kan psikologis itu kan nggak gampang gitu. Karena yang aku sempat dengar juga, bahkan setelah kejadian mereka ada pertengkaran ya, mami sama suaminya, mungkin mau pergi dari rumah tapi ditahan sama mami kamu. Padahal dia sudah mengakui apa yang dilakukan. Enggak juga. Suaminya mengatakan kalau misalnya aku yang bohong dan mau mencoba untuk merusak keluarganya. Oke. Tapi ya udah aku di situ cukup diam aja, cukup face the reality. Ya udah kalau misalnya emang nggak ada yang percaya atau mau gimana, ya udah what can I do? Berarti setelah kejadian itu kamu masih cukup lama tinggal bersama dengan mami dan suaminya? Jadi ada jarak waktu. Kejadian 5 bulan, aku bilang ke mami. Mau ceritain kejadiannya? Iya. Oke. Itu dia nggak ada pergerakan sama sekali.
Dan habis itu mereka ada berantem yang tadi. Akhirnya suaminya pergi dari rumah. Dan sekitar kurang lebih setahun, mamiku suruh dia balik lagi. Dan sempat aku jalan di depan komplek dan bilang ke satpamnya, kalau misal ada orang ini datang, jangan bolehin masuk. Dan pas udah nyampe suaminya telepon ke mamiku. Dia bilang, ini anak kamu kenapa sih menjelekkan nama aku gini-gini, kayak bikin aku malu depan satpam gitu. Dia bilang kayak gitu segala macam dan lebih parah. Dan abis itu mamiku omelin aku, bilang kayak kamu nggak ada hak sama sekali untuk memilih pilihan di rumah ini. Jadi kayak untuk ngebilang kayak gitu kamu nggak ada hak, kamu cukup diem aja. Terus ya udah aku diem sampai akhirnya 2 minggu dia udah di rumah. Setelah itu dikit per dikit melakukan lagi. What? Gimana? Tunggu. Gimana? Udah setahun nih terpisah, maksudnya udah nggak tinggal bareng, balik lagi ke rumah itu dan dia melakukan lagi. Iya. Dan di situ aku pikirnya karena posisinya mamiku udah tahu tentang masalah ini dan suaminya udah tahu kalau misalnya mami udah tahu. Dan aku pikir nggak bakal kejadian lagi karena udah kegap dong. Dan sampai akhirnya terjadi lagi sampai 2021. At that time, pas beliau kembali lagi lah ya ke rumah itu, apa yang kamu rasain? I feel scared. Aku nggak bisa liatin dia mata. Aku nggak bisa lihat mata dan makanya kebanyakan kalau bisa aku ngomong, aku suka ngalihin dari eye contact karena sebenarnya masih ada traumanya dan itu yang bikin aku takut sih. Mas, harusnya kan berarti ada perlindungan lebih lagi ya? Ya itu tadi, kan keberpihakan. Tidak ada keberpihakan itu. Makanya situasinya makin memuncak, lalu keputusan ini yang diambil. Karena satu-satunya cara adanya situasi inilah yang membuat jadinya kan orang concern. Sehingga jadi dapat perhatian. Kalau enggak kan nanti ya hanya begitu lagi, muter-muter situasinya begitu saja. Itu yang makanya kalau tadi bicara ke depannya apakah memungkinkan, kalau belum ada perubahan agak sulit ya. Akan terjadi lagi berarti kan? Mungkin terjadi lagi. Ya artinya traumatiknya kan masih kuat kan. Berarti kan kita akan berkaca pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, apa ia masih mau kan? Misal pasti akan nolaknya kenceng pasti itu. Jadi nggak mungkin. Masih speechless sih sebenarnya. Jadi biar aku juga menelaah dulu nih info dari Michelle. Jangan kemana-mana, tetap kembali di Kita Nih Cinta setelah yang satu ini. Potret perjalanan inspiratif bersama mereka yang tak pernah lelah berjuang. Sangat penting, Bang. Terutama kan berdoa. Karena perjuangannya dia tentang ibu. Mengungkap lika-liku kehidupan para pejuang mimpi. Berani meraih cita-cita. Makan anak-anak pada saat itu dan segala macam kebutuhan. Pejuang mimpi hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan.
Garda Dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, di segmen ini kita agak ini dulu ya, kita lumayan seseruan dulu biar agak lebih rileks ya, lebih santai. Jadi kita akan main tes kejujuran. Nanti kalian tangannya akan ditaruh di sini, nanti kalian tinggal jawab aja benar atau salah. Nah, jawaban kalian sesuai nggak sama alat ini? Hati loh. Itu jadi sama cakep, main pakai ini, sama cakep. Oh iya. Mau nggak punya? Punya terus lagi pegangnya terus sama biar kamu nggak gampang insecure, gini aja terus kemana-mana ya. Nempel dong ini. Ya ampun, ini Kanan. ini nyetrum nggak? Enggak, gosong. Oke, mana? Buat Umi ya, benar atau salah? Sebenarnya Umi pengen banget kalau bisa menikah muda. Salah. Salah. Lama bener, Mbak. Belum. Benar. Berarti benar ya, belum ngebet-ngebet banget ya. Masih pengen ngebet mencari rezeki, mengejar karir. Oke, lanjut ya. Benar atau salah? Umi adalah artis yang jual mahal. Emang iya? Info dari mana? Biasanya jual mahal, jual murah. Saya mah yang apa ya aja. Apa saya lu? ambil. Coba, berarti salah ya? Salah. Bener kan? Ayo. Tapi nggak jual murah juga kan sayang? Enggak juga dong. Nggak, tergantung Masa lah ya. Boleh 50 kan. Cicai lah ya, Iya. nego-nego tipis lah, nego-nego tipis bisa lah ya. Iya dong. Michelle Iya sekarang. Michelle. Tangan kanan. Aduh Michelle pencet sendiri ya. Jauh. Pertanyaan untuk Michelle. Benar atau salah? Michelle tuh pengennya setelah kejadian tuh mama tuh udah selesai aja gitu loh. Benar. Sama suaminya. Oh benar, gue pencet ya. Udah pasti benar. Ini Nah, kan gua aja pencetnya. jawab. Ini pencet ya, pencet ini kan? Iya, pencet. Oke. Yes. Wih. Mohon maaf, kreatif kita emang gak kreatif ya. Itu udah pasti hal pertama yang dia inginkan dong sayang. Begitu kejadian itu terjadi sama dia. Astagfirullahaladzim. Ya itu hal yang kalau sampai dia nggak, berarti ada yang salah juga sama Tapi itu Michelle. usulan gue, Jo. Bukan. Itu pertanyaan usulan gue. Enggak, tadi bukan itu kan sebenarnya kan. Lebih salah lagi kan. Makanya udah gue rubah aja tuh pertanyaannya. Oke, benar atau salah? Michelle lebih senang tinggal dengan ayah kandung. Benar atau salah? Apa maunya tinggal sendiri aja? Untuk kenyamanan ya? Yes. Ya yang mana nih? Ini. Benar berarti, benar. benar. Ini juga iya lah pasti. Masuk lagi ke lubang dua. Menurut lo gitu, Jo? Menurut. Masa kita kembali menjatuhkan diri ke lubang yang sama? Enggak kan sampai salto. Pastilah, pasti kan karena boleh dilepas saya. Pastilah, udah masih ada, udah kan? Udah. Udah, pasti ya merasakan lebih kenyamanan dari ayah ya Mas ya. Pastinya. Dari papanya. Kan lebih secure lah pasti. Ya kan? Tapi pengen aku tanyain sih sebenarnya, penasaran aja gitu kan. Ada nggak sih gitu mungkin omongan papa kamu gitu yang ada merasa menyesal? Menyesalnya tuh gini loh, kayak harusnya Ashley sama aku, mungkin kalau sama aku mungkin hal ini nggak terjadi. Michelle harusnya sama aku, mungkin ini nggak akan terjadi. Pernah nggak ada obrolan seperti itu sama kamu? Papa tuh selalu pengen ngambil aku dari kecil dengan dari mami. Tapi karena mamiku nggak setuju dengan itu, dan sebenarnya tuh mami aku penyayang anak banget, penyayang anak, dan nggak membiarkan aku untuk tinggal sama papa. Sampai akhirnya kejadian, itu sebelum-sebelumnya hubungan aku sama papa tuh agak complicated banget. Jadi putus nyambung karena sempat diblok beberapa kali, lose kontak, aku harus cari di Facebook, dia harus kontak aku duluan secara diam-diam. Jadi kalau tentang papa... Maaf aku potong sedikit ya. Ini berarti yang memblok kontak bukan dari pihak papa ya? Bukan. Berarti dari pihak mama? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya tentang papa penyesalan kenapa nggak ambil aku dari kecil,
Pasti ada. Pasti ada ya Mas, nggak mungkin. Sebetulnya bukan menyesal. Ya maksudnya kayak artinya what if gitu lah harusnya. Kan sebetulnya dari awal memang pengen ambil, iya. ya kan? Jadi yang terjadi bukan penyesalan, tapi lebih kepada itu insting dia sebagai seorang ayah sebetulnya udah jalan tuh pada saat itu. Hanya saja mungkin tidak terrealisasi, ya mau gimana? Itu kan sesuatu yang memang menyakitkan, tapi kalau saya sih lihatnya dari awal memang udah pengen sama dirinya, misalnya. Oke, kita membahas untuk kedepannya nih. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan gitu sama mama gitu? Mungkin nggak bisa kamu sampaikan by phone atau ketemu langsung. Apa sih yang paling pengen mami tuh lakuin buat kamu sekarang tuh apa? Dari aku, sebenarnya kan aku udah banyak banget dari beberapa acara aku nyampein sesuatu ke mami. Tapi aku nggak tahu antara dia udah dengar atau mungkin belum, atau mungkin udah dengar tapi nggak melakukan apapun. Dan menurutku kalau bisa aku sampaikan sesuatu, kayak it doesn't change a thing kalau nggak dari dia sendiri. Itu sih paling yang dari aku. Mami harus rubah dengan kemauan mami sendiri, jangan dari omongan orang lain, tapi dengan kemauan mami sendiri. Akankah ada perubahan hati dari sang ibu, Mas? Butuh waktu. Karena saya ngelihat entah kenapa yang kebaca memang dia akan tetap mempertahankan yang sekarang. Jadi sulit. Dan ini kan jadi deadlock sih, buntunya di situ. Sebenarnya kalau udah ini kan selesai misalnya, ya pasti kalau ke ibunya jadi lebih secure kan. Yes. Tapi kan itu sulit dong kalau masih begini gitu. Nah itu. Oke. Umi, diem baik. Mungkin sebagai woman support woman, ada yang pengen disampaikan nggak ke Michelle? Apa ya, kalau dari tadi melihat cerita-cerita Michelle sih kuat banget ya. Kayaknya kalau aku di posisi kamu nggak kuat. Aku nggak di posisi kamu aja insecurean mulu, overthinking mulu, apalagi nangis mulu kerjaan saya tiap hari kalau jadi Michelle. Iya kan? Iya. Kuat banget sih Michelle, hebat banget. Karena menurut aku emang pentingnya jadi seorang anak itu kan dari lingkungan keluarga dulu kan, dari intinya dulu, dari orang tua. Makanya kenapa aku nggak mau nikah muda, karena aku pengen mempersiapkan hal itu. Aku nggak mau anak aku nantinya ngerasa kayak kurangnya peran ibu atau ayah, karena kan jadi ibu sama ayah nggak mudah gitu kan, butuh mental dan proses yang panjang menurut aku gitu. Nah, luar biasa. Ini kecil-kecil cabai rawit sih bener ya, ini luar biasa loh. Oh bijak ya gue. Kepikirannya tiba-tiba kamu kesambet apa sayang? Ini masuk agak-agak serem sih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah itu. Ini tapi kita dan cinta. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV.
di Kita dan Cinta. Udah di segmen terakhir. Biasanya kita kalau di segmen terakhir suka dapat konklusi dari Mas Ferry atau Om Ferry ya, kalau ini kayaknya. Ini dede gemes. Dari Om Ferry. Om. Iya. Kalau gue manggil Om kayak gimana gitu ya, geli. Gimana Mas? Untuk mereka berdua nih ada pesan-pesan apa yang bisa menguatkan? Buat Umi dulu ya. Iya. Umi ini kalau saya lihat di kepala dan pikirannya memang lebih banyak didominasi untuk gimana caranya membahagiakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Itu paling utama. Makanya dia kerja, dia fight karena dia lihat banget ayah ibunya itu berjuang sangat luar biasa. Tidak hanya untuk dia, tapi untuk ke-6 kakaknya. Perjuangannya luar biasa. Makanya dia di situ seakan-akan ingin ngasih tahu bahwa kayaknya udah deh, cukup deh. Saya nih yang harus nih, yang memberikan itu kontribusinya lebih besar. Membalasnya. Walaupun nggak akan bisa kita balas ya. Betul, tapi dia benar-benar fight di situ. Nah ini saya lihat karena ketulusannya yang luar biasa terhadap orang tuanya inilah yang nanti akan jadi jalannya sangat terang benderang ke depan. Amin, amin ya Allah. Amin, jadi nanti banyak job-job banyak nih. Amin. Tapi yang pasti selama itu bisa untuk tidak jadi lupa diri ya. Saya sih yakin dia nggak lupa diri karena dia tipikal yang insecure itu tadi tuh. Iya. Nah, jadi dia pasti ada penahannya masih ya. Kadang-kadang minder-minderan dikitnya masih banyaknya. Itu kalau bisa harus mulai dihilangkan lah. Karena kamu harus tahu bahwa Tuhan selalu menciptakan satu makhluk itu dengan kesempurnaannya. Jadi kamu harus yakin bahwa kamu dilahirkan dengan kesempurnaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi nggak boleh merasa kecil hati atau gimana. Pokoknya kamu yakin bahwa kamu bisa ngebahagiain orang tua kamu. Amin, amin ya Allah. Michelle, betul tadi yang sempat dibilang. Dia kuat. Kuatnya pakai banget gitu ya. Jadi situasinya walaupun sekarang masih tidak kondusif, tapi saya lihat nantinya dia akan menjadi dirinya sendiri juga. Walaupun ganjalannya berhadapan dengan ibu sendiri, titiknya akan ada sih, dia akan bertemu nih untuk akhirnya damai. Tapi memang perlu waktu, karena di sana masih ada situasi yang belum berubah. Dan perubahan itu akan ada tapi jangkanya agak panjang sedikit. Nah, yang pasti sekarang gimana caranya untuk mencoba terus-menerus yakin bahwa kejadian kemarin jangan-jangan memang untuk mengangkat derajatmu untuk menjadi lebih baik. Amin. Jadi kita coba memaafkan, itu sebetulnya ada benar juga sih. Memaafkan walaupun itu tidak mudah, tapi setelah kita memaafkan lalu kita sudah bisa berdamai oleh situasinya, mudah-mudahan kita akan dapat jalan yang lebih baik. Gitu. Amin. Aduh, kita doain semuanya ya. Pokoknya yang terbaik untuk Michelle dan juga untuk Umi. Semoga masalahnya cepat selesai. Kamu juga semangat lagi, makin semangat lagi membahagiakan orang tua. Aduh, terima kasih juga buat semuanya udah nonton Kita dan Cinta hari ini. Sampai jumpa lagi. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku. Sayangku, kasihku, oh cintaku. She's all that